kita semua yang ada di sini adalah produk dan juga pengguna dari sebuah sistem besar yang disebut dengan pendidikan. Dan pernah nggak kita bertanya apa tujuan dari pendidikan itu sendiri? Dan hari ini kita akan bicara tentang pendidikan dalam suatu society yang kapitalistik. Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah kenapa kita itu pergi ke sekolah, kenapa kita mendapatkan pendidikan. Dan kalau kita mengacu pada sebuah TEDx Talk yang dilakukan oleh Simon Sinek pada beberapa tahun yang lalu di Puget Sound, dia mengatakan tentang the five why. Jadi kalau kita ingin tahu tentang alasan sebenarnya kita menuju satu tujuan atau alasan sebenarnya kita untuk melakukan sesuatu, tanyakan kenapa dan tanyakan 5 kali. Kalau kita zaman dahulu ketika kita ditanya kenapa kita mau sekolah, jawaban yang pertama adalah biar pintar. Nggak salah. Tetapi ada pilihan kedua, yaitu adalah kalau ditanya lagi kenapa kita mau pintar, karena kita ingin punya nilai bagus, kita ingin membanggakan orang tua, dan kita ingin berprestasi. Kalau kita tanya lagi kenapa ingin berprestasi, karena kita ingin masuk sekolah yang bagus, kita ingin masuk universitas yang bagus. Kalau kita tanya lagi kenapa harus masuk universitas yang bagus, kenapa harus masuk kampus yang bagus, jawabannya adalah karena kita ingin dapat pekerjaan yang gajinya tinggi, pekerjaan yang bagus, stabil, aman, dan juga penghidupannya baik. Tapi kalau kita tanya, kenapa sih kita butuh semua itu? Ini yang menarik, yaitu adalah kebanyakan orang Indonesia yang sangat religius mengatakan bahwa saya ingin menghajikan orang tua saya ingin mengirim ibu saya umroh, saya ingin bangunkan rumah untuk orang tua saya ingin berguna untuk lingkungan sekitar, dan saya juga ingin membangun panti asuhan dan seterusnya. Yang menarik di sini adalah motivasi manusia Indonesia dalam memperoleh pendidikan ternyata itu tidak hanya materialistik, tetapi juga altruistik. Artinya adalah kita sebetulnya punya hati yang benar. Kalau kita lihat masyarakat Barat, di mana mereka sangat logis dan mereka sangat berpikir rasional, mereka menganggap bahwa pendidikan itu adalah cara untuk memperoleh penghidupan yang baik, gaji yang tinggi, hidup yang baik-baik saja. Tetapi kita lihat banyak di negara-negara seperti negara maju, seperti Korea, seperti Amerika, kemudian juga Jepang. Kenapa angka bunuh diri sangat tinggi sekali? Karena setelah mereka mencapai titik itu, mereka bingung habis ini apa, dan di titik itu suatu hal yang mereka nggak sadari adalah tekanannya sangat besar sekali. Kita cukup beruntung karena kita memiliki landasan spiritual yang bagus, sehingga ketika kita bertanya lagi kenapa kita ingin gaji yang besar, ternyata jawabannya adalah itu. Dan tapi pertanyaannya adalah, apakah sistem pendidikan kita itu dirancang untuk mencapai tujuan tersebut? Apakah sistem pendidikan kita membuat kita bisa mencapai mimpi-mimpi kita? Kita lihat bahwa dunia masa depan, kalau kita mau menjadi orang yang berhasil, faktornya ada 3. Yang pertama adalah talenta, isi kepala kita, IQ kita, universitas kita belajar di mana, IPK dan seterusnya. Kemudian kedua adalah terkait dengan exposure atau rekognisi. Orang tahu nggak tentang kita, orang tahu nggak kita bagus. Dan yang ketiga adalah network. Siapa yang kita kenal, siapa yang kenal kita, dan siapa yang percaya dengan kita. Dan ternyata data mengatakan bahwa faktor yang paling menentukan orang bisa sukses atau berhasil dan mencapai mimpinya adalah yang ketiga, jaringan. Itulah kenapa mungkin ada orang dengan IPK yang tidak begitu tinggi, tetapi dia bisa menjadi pengusaha yang sukses. Karena nomor 3, dan itu dibuktikan dengan riset-riset yang ada di bawah situ. Sekarang kita bahas poin yang pertama, yaitu adalah terkait dengan talenta. Karena ini bicara tentang
output dari pendidikan pada umumnya, IPK, nilai, dan seterusnya. Sebuah sistem pendidikan seharusnya bisa menyiapkan orang-orang yang ada di dalam sistem itu untuk bisa survive di masa depan. Kita lihat masa depan kita akan seperti apa. Ini adalah masa depan yang akan kita huni nanti, teman-teman. Yang pertama adalah climate change. Kita sudah merasakan suhu yang begitu panas, kemudian kita juga merasakan cuaca yang tidak menentu, dan akibatnya adalah kita melihat banyak sekali dan akan makin banyak bencana. Baru beberapa hari yang lalu kita melihat aktivitas di satu gunung yang tidak pernah melakukan aktivitas sebelumnya, yaitu adalah Toba. Toba adalah gunung purba yang meledak pada beberapa juta tahun yang lalu, dan pada saat itu ledakannya bisa membuat suhu bumi turun 1,5 hingga 2 derajat. Selama ribuan miliaran tahun dia tidak pernah aktif, dan kemarin kita melihat ada aktivitas 3,3 skala Richter di situ. Kemudian yang kedua adalah karena adanya climate change, kita bisa melihat bahwa banyak panen yang akan gagal, padahal jumlah manusia itu tidak akan berkurang, justru akan bertambah. Disinilah poinnya, akan terjadi disrupsi pangan, kemudian jumlah pangan akan terbatas, dan banyak masalah lainnya lagi. Belum lagi dengan pandemi berikutnya, baru kita selesai dari COVID, kemudian kita menghadapi Mpox kemarin, dan banyak lagi. Kemudian yang ketiga adalah kita melihat bahwa persaingan kita tidak lagi dengan sebelah kita, tetapi juga dengan mesin. AI sudah membuat perusahaan tidak membutuhkan karyawan sebanyak itu. Pabrik-pabrik yang dibuka baru-baru ini bukanlah pabrik yang membutuhkan banyak karyawan, bukanlah pabrik yang membutuhkan banyak buruh, tetapi pabrik yang membutuhkan banyak orang yang bisa mengendalikan mesin. Ada pabrik otomotif yang saya tahu baru buka di daerah selatan Jakarta, dan karyawannya sangat sedikit sekali karena semuanya sudah otomatisasi. Dan terakhir adalah tentang ancaman keamanan global yang membuat hidup kita tidak tenang. Ini adalah dunia yang akan kita huni di masa depan. Pertanyaannya, apakah jurusan kita, apakah mata kuliah kita, apakah universitas kita dan fakultas kita sudah siap menghadapi dunia seperti ini? Dan kita lihat lagi berikutnya terkait dengan teknologi. Semuanya ada di atas ini adalah teknologi-teknologi yang ada yang sudah terjadi, ada yang akan terjadi, dan ada yang mungkin belum terjadi dalam waktu dekat. Namun, coba kita tanya, apakah jurusan kita memiliki jurusan-jurusan yang bisa relevan dengan tokoh-tokoh di atas? Apakah di kampus kita sudah ada mata kuliah terkait ini? Apakah di SMA dan SMK kita vokasinya sudah mengajarkan tentang ini? Jika belum, kita harus bertanya, tempat kita nanti di mana di masa depan itu? Itu adalah baru yang pertama. Kalau kita bicara yang kedua dan ketiga, saya bisa bilang bahwa kita belum siap. Sistem pendidikan kita tidak mendorong siswa, tidak mendorong mahasiswa untuk secara aktif bisa mengekspos apa yang mereka tahu dan apa yang mereka bisa. Sistem pendidikan kita tidak secara aktif dan secara proaktif mendorong siswa dan mahasiswa untuk bisa punya jejaring yang kuat. Padahal itu jauh lebih penting dari sekedar talenta. Dan pertanyaannya lebih penting adalah apa yang harus kita lakukan? Kita bisa mengeluh, kita bisa komplain, kita bisa protes, tetapi dunia bergerak dengan atau tanpa kita. Maka yang kita bisa lakukan adalah mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan hanya kampus untuk menyediakan apa yang kita butuhkan, tapi kita harus mencari. Kita harus belajar sendiri, kita harus mencari sendiri. Tapi kalau kita bicara sistem pendidikan dan kita bicara tentang sistem pendidikan secara keseluruhan, yang jelas yang pertama yang harus dilakukan adalah yang kita sebut dengan the future studies. Jadi kita harus rombak kurikulum kita untuk bisa relevan dengan apa yang akan kita hadapi. Yang kedua, kalau kita bicara tentang exposure, kita harus perbanyak praktek, tapi tidak hanya teori. Karena kalau kita bicara industri masa depan, sebagai contoh EV, electric vehicle, berapa banyak
orang yang sudah bisa mereparasi motor listrik. Kalau kita bicara industri solar panel misalnya, berapa banyak orang yang bisa memasang solar panel? Berapa banyak orang bisa merawat solar panel? Belum banyak. Artinya apa? Teori itu penting, tetapi teori tidak cukup. Kita perlu praktek. Kita perlu pegang barangnya. Kita perlu coba barangnya. Ya disinilah sebetulnya banyak sekolah vokasi, banyak SMA, banyak SMP dan bahkan universitas di Indonesia belum punya hubungan yang kuat dengan industri. Dan yang ketiga, kalau kita bicara network, intervensi yang paling cepat dan intervensi yang paling efisien adalah kita ada mendorong lebih banyak siswa dan mahasiswa kita untuk bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat, karena disitulah mereka bisa bersentuhan dengan dunia nyata. Dan dari semua ini, inilah yang akan terjadi jika kita tidak melakukan itu semua. Ini kita dapatkan dari salah satu sosial media untuk sebuah lowongan pekerjaan yang sebetulnya lowongan pekerjaan itu tidak begitu senior, tidak begitu menggunakan kognitif. Tetapi lihat berapa banyak orang yang mengantri, berapa banyak orang mencari pekerjaan. Dan kalau kita lihat data, memang antara pencari pekerjaan dengan lapangan pekerjaan itu timpang. Yang mencari lebih banyak daripada lowongan pekerjaan yang tersedia. Menurut semua itu adalah masalah kita, dan ini bukan masalah yang akan terjadi, tapi sudah terjadi. Coba renungkan. Dan disitulah kenapa kita ada di sini. Jadi yang kita lakukan di Bijak adalah untuk membuat sebuah gerakan yang menyiapkan talenta, menyiapkan inovasi, memastikan kebijakan itu betul, dan melakukan itu secara bersama-sama. Teman-teman semua, kalau kita bicara pendidikan di masyarakat yang kapitalistik itu intinya adalah berorientasi pada tujuan akhir, yaitu profit. Tapi kita tidak bisa lupa bahwa ternyata kita juga belum siap untuk ke sana. Jadi sebetulnya PR kita masih banyak sekali yang harus kita kerjakan, dan kita tidak bisa mengerjakan itu sendiri. Itu dari saya. Terima kasih. Saya Guru Feriska.